Masih patah-patah? Enggak terlalu. Oke. Misalnya Mister sambil record YouTube, jadi kayaknya sih patah-patahnya dari situ. Oke. Nah, hari ini kita mungkin nggak sampai 1,5 jam ya. Mungkin kita cuman ya sampai selesai pokoknya. Kalau materinya selesai berarti kita udah selesai juga. Oke. Langsung Oke, aja Mister. ya. Langsung aja ya, Petris. Petris tadi nggak ikut kenapa? Lomba apa? Makan kerupuk ya. Yang ikut. Soalnya lagi di bawah tadi nggak buka HP. Iya, tadi Mister juga sebenarnya disuruh jadi juri dan ya begitulah. Tapi Mister masih sibuk banget, kayaknya nggak ikut. Udah kelihatan belum, Petris? Udah, Mister. Nah, oke. Petris ingat nggak words itu apa? Sebelum kita mulai nih ya, kita pemanasan dulu. Petris ingat nggak words itu apa? Kata. Kata, oke. Kalau phrases, Enggak ingat. kalau clauses, Enggak ingat. gimana sih Petris? Petris. Oke, kita review bentar ya. Review lagi. Oke. Kalau word sudah jelas kata ya, nggak perlu pusing-pusing. Dia bagian terkecil di dalam sebuah kalimat, oke? Kita skip aja. Nah, kalau phrases atau phrase, itu dua kata yang digabung, dua kata atau lebih yang digabung, dan itu menjadi satu frasa. Nah, maksudnya gimana? Nih, kamu lihat nomor 2. The big brown rusty old car. Nah, ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan ada 6 kata ya. Nah, 6 kata ini itu menjadi satu, Petris. Jadi tidak berdiri sendiri. Mereka jadi satu atau mengartikan satu gitu loh. Jadi bukan the sendiri, big sendiri, brown sendiri, tidak. Jadi the big brown rusty old itu menjelaskan tentang car. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud satu frasa. Jadi satu frasa itu gabungan antara kata gitu loh. Dua kata atau lebih yang menjelaskan satu kata. Gitu. Nah, oke. Frasa ada banyak, Petris. Dia ada noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverbial phrase, dan preposition phrase. Nah, ini kamu nanti bisa baca sendiri. Mister udah ngulang ini 2 kali ya. Kalau noun phrase berarti dia menjelaskan tentang noun. Dua kata atau lebih yang digabungkan untuk menjelaskan noun. Oke? Kalau verb phrase. Nah, verb phrase adalah dua kata kerja yang digabung untuk membentuk sebuah frasa. Nah, ada main verb dan helping verb. Nah, ini I am going to school. Main verb-nya adalah yang going, lalu helping verb-nya adalah yang am. Nah, gitu. I was going to school. Yang main verb-nya adalah going, yang helping verb-nya adalah was. I will go to school. Helping verb-nya adalah will, lalu go adalah main verb-nya. Nah, seperti itu. Kalau adjective phrases, nah adjective phrases itu adjektif, Petris ingat nggak adjektif itu apa? Adjektif itu kata kerja. Kata
Mister. Kata apa? Saya ada SS itu. Sabar. Kata apa? Adjektif? Itu kata sifat. Nah, ya kata sifat. Jadi, adjective phrase itu dua kata atau lebih yang menjelaskan sifat tentang bisa seseorang, bisa benda atau hewan. Gitu. Jadi, hewan, benda atau orang ini dijelaskan sifat-sifatnya memakai adjective phrases. Nah, ini coret-coret dulu. Contohnya ya, yang di form ini ya, kamu lihat yang di form ini. Nah, bentar warnanya kok. The brilliant, handsome man was spotted at the airport. Ini ya. Aduh. Nih. Nah, menurut Patrice, yang mana yang adjektif dari kalimat ini? Handsome. Handsome aja, satu aja. Ada lagi nggak? Brilliant. Nah, brilliant ya. Nah, the brilliant handsome ini satu frasa, Patrice. Dia membentuk satu kesatuan. Nah, the brilliant handsome ini menjelaskan siapa, Patrice? Menurut kamu? Menjelaskan sifat seseorang. Nah, seseorangnya siapa? Yang mana di kalimat tersebut? Man. Nah, itu namanya adjective phrases. Jadi dua kata sifat atau lebih yang menjelaskan orang, benda, atau hewan. Oke, kita next ya, kamu udah paham. Tuh kan, Patrice kalau belajar juga cepet paham. Jadi jangan sampai nggak belajar ya, nggak paham-paham dong nanti. Oke, Mister. Nah, sekarang kita ke adverb phrase. Adverb, Patrice ingat nggak adverb itu apa? Adverb itu, wait. Adverb itu, saya ada catat hari itu, bentar. Adverb kata keterangan. Nah, kata keterangan. Di sini adverb phrase itu digunakan untuk menjawab pertanyaan why, where, when, dan how. Kenapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan butuh keterangan ya. Nah, itulah gunanya adverb phrase. Tuh. Nah, kita lihat contohnya. She works at night. Nah, at night ini menjelaskan tentang apa, Patrice, menurut kamu? Menjelaskan she, Keterangannya malam. ya, keterangannya kan malam. Dia menjelaskan she atau works. Works. Nah, jadi kalau ada orang tanya, kapan dia bekerja? How she, when she works, atau when does she work? She works at night. Nah, at night menjadi adverb atau kata keterangan yang menjawab pertanyaan kapan. Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, he is cycling on the road. Nah, on the road di sini dia menjelaskan siapa, Patrice? Dia menjelaskan cycling, bersepeda. Cycling ya, udah benar ya. Jadi di mana dia bersepeda? Di jalan. Gitu. Oke, udah paham ya? Kita skip. Maaf ya, Mister sambil nyamil. Patrice kalau mau nyamil, nyamil aja nggak apa-apa.
Oke, Mister. Nah, sekarang prepositional phrase ya. Jadi prepositional itu sama seperti adverb, dia menjelaskan tentang kata keterangan. Tapi kalau adverb itu dia digunakan untuk menjawab kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa. Nah, tapi kalau di prepositional phrase itu menjelaskan hubungan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Gitu. Jadi kita lihat contohnya. The genie from the brass lamp granted 3 wishes. Nah, di sini from the brass lamp itu adalah prepositional phrase. Bentar, Mister ganti. Nah, jadi from the brass lamp ini itu prepositional phrase. Nah, di sini ada 3, ada preposition, ada modifiers, dan object of the preposition. From di sini adalah preposition, atau kata keterangannya ya, prepositionnya. Lalu modifiers atau kata bantunya, the brass. Lalu objeknya adalah lamp. Objek dari prepositionnya. Nah, satu kesatuan ini, Petris, dia itu menghubungkan kata-kata the genie, dia menghubungkan kata the genie dan granted 3 wishes. Nah, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan gini kira-kira. Jin tersebut yang muncul dari lampu. Nah, jin tersebut yang muncul dari lampu mengabulkan tiga permohonan. Nah, jadi yang muncul dari lampu itu menghubungkan antara kata jin dan mengabulkan 3 permohonan. Gitu. Jadi penghubungan gitulah, biar masuk akal, biar make sense gitulah. Gitu. Itu prepositional. Itu jadi menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Kalau adverb, itu tuh seperti kata penghubung ya artinya ya? beda lagi Petris. Kalau kata penghubung beda lagi nanti. Tapi iya, tugasnya mirip, menghubungkan. Oke. Nah, kita lihat nih sebentar. Kita ambil contoh nih. Mana ya yang gampang ya? Nah, ini coba. She's on leave until the end of the month. Nah, di sini on leave, on sama leave di sini kan ditebeli dengan warna yang berbeda. Ini adalah prepositional phrases. Nah, di sini on leave itu menghubungkan antara kata she dan until the end of the month. Jadi menghubungkan gitu. Kapan dia pergi? Nah, oh dia pergi sampai akhir bulan. Nah, dia di sana sampai akhir bulan. Gitu. Jadi menghubungkan, tidak tiba-tiba she's until the end of the month. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Kalimatnya tidak masuk gitu. Jadi teh kalau Petris bilang fungsinya menghubungkan seperti kata hubung, iya, tapi penggunaannya berbeda. Seperti itu. Oke, paham, Mister. Nggak paham? Paham. Oh, oke. Nah, sekarang kita membahas tentang klausa. Klausa Petris udah dapat belum? Wait, Mister, kayaknya saya ada catat. Bentar.
Bentar ya, Mister juga mau ambil air minum. Oke, Oh, gimana? kalau itu merupakan kayak yang di dalamnya itu harus menggunakan subjek ya dan pelaku. Iya, subjek dan verb. Berarti Petri sudah dapat ya kalau saya. Ya, ya Mister Yo. Nah, oke, tapi Mister ulang lagi ya, sedikit aja. Nah, jadi di sini sebentar. Nah, jadi di sini klausa itu satu kata ya, kumpulan dari kata, dia punya kata kerja. Dia punya kata kerja dan dia punya subjek. Nah, klausa ini Petris itu bisa dianggap kalimat. Nah, itu. Tapi bisa juga tidak dianggap kalimat. Kalaupun dia dianggap sebagai kalimat, dia itu kayak nggak lengkap gitu loh. Kayak kalimatnya itu nggak nggak lengkap atau kurang lah istilahnya gitu. Nah, contohnya he was eating a bacon sandwich. Nah, menurut Patrice ini kalimat nggak? Wait, Miss, itu kenapa screen-nya kayak mereng begini ya? Miring gimana? Kayak berantakan gitu dia. Oh iya, sebentar, sebentar. Bentar, Mister share ulang. Mister share ulang. Stop dulu. Oke. Share ulang. Oke, udah balik, Mister. Nah, oke. Kita balik ya. Menurut Patrice, he was eating a bacon sandwich. Ini kalimat nggak menurut Patrice? Iya, kalimat. Dia mengandung subjek. Dan apa? Dan subjek dan juga apa ya? Bentar, wait. Subjek dan juga pelaku. Oh, pelaku itu subjek Patrice. Oh Subjek ya, dan verb. objek. Oh, Verb. kata kerja. Ya, subjek dan kata kerja. Nah, Mister dulu diajarin tuh sama guru Mister kalau membuat kalimat itu sangat gampang, yaitu harus ada subjek dan verb doang. Bentar, Mister, biar mukanya glowing. Nah, oke. Oke. Padahal itu ya nggak sepenuhnya salah sih, cuman akhirnya dia kurang kurang aja. Nah, kalau menurut Patrice ini adalah kalimat, menurut Patrice ini kalimatnya lengkap nggak? He was eating a bacon sandwich. Dia sedang memakan. Ya, lengkap. Lengkap ya. Tapi sebenarnya Patrice ini bisa ditambahi. Contoh, ditambahi kapan, di mana, rasa apa, lalu isinya apa, dengan siapa. Nah, bisa nggak ditambahi ini semua? Nggak tahu ya. Misalnya nih, kita bahasa Indonesia kan saja ya. Dia sedang memakan roti daging kemarin di lapangan dengan topping mayones dan
bersama pacarnya. Bisa nggak kalau kayak gitu? I think Bisa ya? Bisa atau enggak? bisa. Nah, jadi kenapa kok klausa itu bisa dibilang kalimat? Nah, karena itu dia ada subjek, ya, ini kan subjek. Ada verb, was eating, ada verb, ini adalah verb. Nah, seperti itu. Tapi dia nggak lengkap, gitu. Petris kalau misalnya disuruh bikin kalimat nih, kalimat 4 kalimat. Petris tolong ceritakan kegiatan kamu sejak dari bangun tidur sampai tidur. Petris kira-kira nulisnya gimana? I wake up at 8 p.m. PM, really? AM. Waduh, waduh. Oke, AM. Lalu Uh, 4 after kalimat, I coba wake 4 up, kalimat. after wake up, Ya, lalu I take a pray and clean my room. I take apa tadi? I take a pray. Saya berdoa. Oh, I take a pray, oke. Ya kan dia bilang pray tadi ya. Saya ya, oke. Lalu I take a pray. I take a pray and clean my room. Clean my room. Lalu Ya udah kan berapa kalimat harus? ini kalimat ketiga sekarang. After that, Lalu I take a bath lalu and have some breakfast. some breakfast. Oke. And the last one? The last sentence. Ayo, satu lagi ayo. Bisa-bisa satu lagi doang. Breakfast. Buntu, Mister. Bahasa Indonesianya dulu coba, bahasa Indonesianya setelah Petris makan, Petris ngapain? Play a video game. Okay. Then play a video game gitu. Nah, ini adalah kumpulan dari klausa ya. Jadi I wake up at 8 a.m. ini bisa dibilang kalimat tapi tidak lengkap. Oke. Okay. After wake up, I take a pray and clean my room. Nah, ini juga sebuah kalimat tapi kurang lengkap. After that, I take a bath and have some breakfast. Nah, ini juga bisa dilengkapi lagi. Then I play a video game. Nah, itu semua kalimat yang Petris buat itu sebuah kalimat. Itu semuanya kalimat. Tapi sebenarnya bisa ditambahin. Mister kasih contoh ya. Mister Petris tahu Wattpad nggak? Apa? Petris tahu Wattpad nggak? Wattpad. Tahu ya tempat orang baca-baca cerita itu kan? Iya. Dulu Mister writer terkenal di Wattpad dulu. Mister suka nulis cerita dulu. Contoh nih, I wake up at 8 a.m. and then I take a break and clean my room with broomstick. However, my brother came to help me to clean my room. After that, I took a bath and then I prepared some food and beverages for breakfast. Then I and
My family eat our breakfast and then we play games together. Nah, sebenarnya kalimat yang Petris buat awal ini itu bisa dijadikan seperti ini. Nah, menurut Petris, kalimat yang lebih lengkap, yang lebih banyak mengandung informasi, dan lebih menghubungkan atau terhubung atau satu kalimat dengan sekalimat yang lainnya terhubung, itu yang mana? Kalimat yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah, yang kedua ya, I wake up at 8 a.m. and then I take a pray, bla bla bla. Nah, ini semua informasinya berkaitan satu sama lain. Nah, ini kalimat yang lengkap. Seperti itu. Lalu yang kalimat Petris buat, ini masih berbentuk klausa. Nah, itu bedanya klausa dan kalimat. Seperti itu, Petris. Paham, Petris? Paham, Mister. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat klausa yang biru tua. Ini klausa ya. Yang biru muda, sentence. Nah, klausa, group of words atau kumpulan kata yang mengandung subjek dan verb. Nah, lalu sentence, kumpulan kata yang mengekspresikan ide yang lengkap. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau klausa itu dia sekedar ada subjek, ada verb. Nah, tapi kalau di sentence ada subjek, ada verb, ada objek, ada predikat, ada adjektif. Nah, misalnya seperti itu. Jadi lengkap kalau sentence itu. Dan dia itu kamu baca satu kalimat itu kamu udah paham seakar-akarnya gitulah intinya. Gitu. Oke, lalu yang kedua. Sometimes klausa itu juga bisa mengekspresikan kejadian yang lengkap. Misalnya, I eat my breakfast. Nah, itu kan sudah lengkap ya, bisa ditambahi tapi sebenarnya gitu aja udah bisa. Nah, kalau sentence, always. Nah, ini bedanya ya. Kalau klausa dia cuma sometimes, kadang-kadang. Kalau sentence dia selalu convey a complete thought atau ide yang lengkap gitu. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kalau klausa dia itu adalah komponen dari kalimat ya, salah satu komponen dari kalimat. Tapi kalau kalimat itu dibuat dari beberapa klausa. Gitu. Nah, kalau Petris masih bingung nih, untuk yang ketiga ya, mesin itu bagian dari mobil, ya enggak? Iya, Mister. Nah, mobil itu sudah termasuk beberapa mesin, sudah ada beberapa mesin di dalamnya. Tapi satu mesin belum berarti satu mobil, ya enggak? Ya. Nah, itu sama kayak klausa. Satu klausa itu bukan satu kalimat artinya. Ya satu klausa ya satu klausa. Tapi satu kalimat itu bisa terdiri dari satu atau lebih klausa. Nah, gitu. Terus sih pokoknya teh klausa tuh di bawahnya kalimat gitu doang. Kalau kalimat itu tingkat tertinggi. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi utama ya. Kita masuk materi ke utama, yaitu adalah sentence. Nah, kita sekarang membahas sentence nih. Oke. Nah, sentence itu adalah kumpulan kata nih, kumpulan kata ya, yang sudah komplit atau sudah lengkap. Dia berdiri sendiri doang, itu sudah lengkap. Jadi ada subjek, ada verb, ada objek, ada predikat, ada adjektif, ada adverb, dan segalanya.
Tuh. Nah, typically biasanya dia mengandung subjek dan predikat atau verb. Dia digunakan untuk menyatakan statement atau pernyataan, pertanyaan, lalu permintaan, dan perintah. Nah, satu kalimat itu terdiri dari satu main clause dan satu subordinate clauses. Nah, gitu. Jadi satu kalimat nih ya, satu kalimat itu terdiri dari dua. Satu main clause dan satu subordinate clauses. Petri ingat nggak main clause dan subordinate clauses itu apa? Enggak. Kalau independent clause dan dependent clause, ingat nggak? Enggak. Ya, oke, kita kembali lagi. Petris pernah dengar kata-kata independen, kayak wanita independen, contohnya. Enggak. Enggak, oke. Nah, independen itu artinya adalah sendirian atau bisa berdiri sendiri. Jadi independent clause seperti namanya, dia itu bisa berdiri sendiri, klausa yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana, Mister? Nah, jadi klausa yang bisa berdiri sendiri, dia berdiri sendiri itu Petris masih tahu maksudnya gimana. Seperti itu. Ini Petris lihat ya, contohnya yang bawah ini. Jack ate an apple dan Jim saw her. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan yang pertama, Jack sudah memakan sebuah apel. Nah, Beatrice tahu nggak maksudnya gimana? Kalimat yang bisa berdiri sendiri ya? Bukan kalimat, Beatrice, klausa. Oh, klausa. Nah, ya. Kalau ini contohnya, Jack memakan sebuah apel. Nah, Beatrice udah tahu nggak maksudnya gimana? Belum. Kok belum? Maksud apanya nih? Oh, maksudnya kalimat yang bisa. Nggak ngerti saya, Mister. Maksudnya Mister nih ngerti apanya nih? Kalau Oke. artinya saya ngerti, cuman kalau independent clause saya nggak ngerti. Kalau independent clausa nih, dia bisa berdiri sendiri kan? Contohnya, Jack memakan sebuah apel. Nah, ketika Patrice membaca Jack memakan sebuah apel, Patrice paham nggak dengan kalimat tersebut, klausa tersebut? Paham nggak? Jack sudah memakan apel. Paham nggak dengan klausa tersebut? Nggak. Oke deh, kita pakai contoh yang lain. Saya nggak ngerti dari kalimatnya. Kita pakai klausa paling simple. I go to school. Aku pergi ke sekolah. Nah, Patrice, paham nggak? Masih bisa dipikir nggak? Maksudnya itu gimana? Aku pergi ke sekolah. Masih. Nah, masih ya? Masih ya? Oke. Ini namanya independent clausa. Kalau dependent clausa, dia itu harus didampingi, Patrice. Karena apa? Kalau tidak didampingi, Patrice nggak bakal tahu maksudnya gimana. Contohnya nih, Patrice lihat. Dengan kaki. Ketika Mister nulis dengan kaki gini doang, Patrice paham nggak maksudnya? Jalan kaki ke sekolah. Bukan, kita nggak ada I go to school. Kita cuman with feet, foot ya, with foot. Tiba-tiba Mister nulis gini doang, Patrice tahu nggak maksudnya gimana? Enggak. Enggak ya. Nah, ini namanya dependent clause. Nah, lalu kita tambahin di depannya I go to school with food. Nah, ini Patrice paham nggak maksudnya gimana?
Saya ke sekolah dengan kaki. Nah, berarti paham nggak? Jalan kaki. Jalan kaki ya, maksudnya ya. Maksudnya paham ya. Nah, Ya. I go to school itu adalah independen. Kenapa? Karena tadi Petri sudah paham. Oh, dia pergi ke sekolah. Petri sudah paham. Oke. Tapi kalau tiba-tiba cuman with food gitu doang, Petris belum paham kan maksudnya gimana. Nah, itu dependent clause. Jadi dia perlu penjelasan, dia perlu independent clause biar jelas. Gitu. Itu Petris, paham sampai sini? Paham, Mister. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti ini tadi. Kita balik ke sini. Satu kalimat itu terdiri dari independen plus dependent. Jadinya kalimat. Nah, seperti itu. Atau independen doang. Independen doang dia bisa jadi kalimat, tapi tidak lengkap. Kalau dependen doang bisa nggak, Mister? Nggak bisa. Kalau dependen doang, ya dia tetap klausa. Nah, seperti itu. Tuh, Petris. Oke, kita lanjut. Nah, di sini type of sentence. Tipe-tipe dari kalimat. Nah, Petris besok kalau misalnya Miss Nanda nyuruh, teens, ayo kalian bikin satu paragraf. Nah, biasanya Petris di contoh yang sebelah kanan nih. Contoh yang sebelah kanan, Petris lihat. Biasanya Petris gaya menulisnya yang mana, Petris? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ketiga, Mister. Ketiga, oke, that's good. Udah bagus ya. Biasanya teman-teman Petris itu cuma yang pertama doang. I go to Raisa's house. Udah gitu doang. Lalu I eat my lunch. Udah gitu doang. Lalu I sleep at night. Udah gitu doang. Nah, itu biasanya teman-teman Petris kayak gitu. Nah, itu yang namanya tipe-tipe dari kalimat. Sekarang kita lihat deh. Yang pertama ada simple sentence. Ini adalah kalimat paling simple yang sering digunakan oleh pemula, ya. Mister bilangnya pemula ya, pemula. Nah, dia Petris, dia itu mengandung one independent clause atau satu klausa yang independen. Tadi klausa yang independen artinya apa? Yo, Petris ingat nggak? Klausa independen itu artinya WC ada catat tadi. Coba. Sabar. Klausa independen. Mana sih ini klausa independen? Oh, kalimat lengkap yang sudah memiliki subjek dan verb. Kamu coret ya, kalimat yang belum lengkap. Kalimat kamu coret, ganti klausa. Yang sudah lengkap, kamu coret, yang belum lengkap. Klausa yang belum lengkap, yang sudah mengandung subjek dan verb. Itu independent clause. Oke. Nah, itu simple sentence, dia mengandung satu independent clause doang. Nah, Petris lihat di sini, I go to Raisa's house. Nah, ini satu klausa. Dia independent klausa. Kenapa kok independent, Master? Karena
Petris baca ini itu masih paham maksudnya gimana gitu. I go to Raisa's house. Aku pergi ke rumahnya Raisa. Itu Petris masih paham, ya nggak? Maksudnya gimana? Paham, tapi karena itu klausa itu masih bisa ditambahin lagi kan? Nah, itu yang dimaksud. Tapi kita masih belum sampai situ ya. Kita masih simple dulu. Itu yang Mi Petris omongkan benar, tapi dia masih bisa ditambahin. Tapi untuk simple sentence ya memang cuma seperti itu doang gitu. Oke, sekarang kita berangkat ke compound sentence, jenis kalimat yang kedua. Nah, kalimat yang kedua itu mengandung dua independent clauses. Nah, Mister udah garis bawahi dua independent clauses yang dihubungkan oleh conjunction. Nah, Petris ingat nggak conjunction itu apa? Conjunction itu, wait, ada saya catat, wait. Conjunction, yang mana sih catatannya? Oh ini, conjunction, kata penghubung. Nah, kata penghubung. Jadi, Petris, compound sentence dia dua independent clauses. Dua klausa yang bisa berdiri sendiri, lalu dia dihubungkan oleh kata hubung. Gitu. Petris tahu nggak kata hubung itu apa aja? Kata hubung. Belum tahu ya? Oke. Ini Mister tuliskan. Kamu tulis atau kamu screenshot terserah. Jadi, 7 kata hubung yang paling populer adalah fanboys. Ya. Jadi F ini singkatan ya. F itu untuk for, lalu A itu untuk N, lalu N itu untuk nor, lalu B itu untuk but, lalu O itu untuk or, lalu yet, dan terakhir so. Nah, ini fanboys ini itu adalah conjunction atau kata-kata hubung yang paling sering muncul ya di buku LKS untuk SMP atau SMA itu sering banget fanboys ini gitu. Nah, jadi untuk compound sentence ya kita balik lagi ke compound sentence. Dia adalah dua independent klausa, dua klausa yang bisa berdiri sendiri dan dihubungkan oleh satu conjunction, satu kata hubung. Nah, sekarang kita lihat ke contohnya sekarang. Duh. I like coffee. Nah, Petris masih bisa paham nggak ketika Mister bilang, aku suka kopi? Masih. Sih ya. Nah, sekarang ini because ini termasuk kata hubung nggak? Ya. Nah, lalu yang kedua, my favorite drink is coffee. Jadi, Sorry Mister Rio, bisa jadikan host nggak? oke, sebentar Lausyaita. Oke. Gimana? Partisipan, terus klik apa namanya punyaku, habis itu more, Lalu, bisa nggak? Kayak co-host gitu. nggak ada tulisan co-host, cuman bisa record doang. Oh gitu ya, waduh, mantap. Bisa ini remove. Oh oke, yaudah nanti kalau misalkan murid aku itu nanti accept ya. Oke, Lausyaita. Oke, sini. Oke. Nah, kita kembali lagi. Ketika Mister bilang, minuman favoritku adalah kopi. Nah, Petris masih paham nggak? Paham.
Nah, sekarang kita gabungkan, Petris. Aku suka kopi karena minuman favoritku adalah kopi. Nah, itu lebih lengkap nggak? Ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dua independent clauses yang dihubungkan oleh satu conjunction. I like coffee, dia bisa berdiri sendiri. Petris masih paham maksudnya. My favorite drink is coffee, bisa berdiri sendiri. Petris juga paham maksudnya. Itu digabung menjadi satu, lalu dihubungkan oleh conjunction, because. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Mister. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang ke kompleks sentence. Nah, dia mengandung satu independent clauses atau satu independent klausa dan minimal satu dependent klausa. Nah, maksudnya gimana nih, Mister? Kok tambah susah? Jadi gini, untuk kompleks sentence, independent klausanya cuma satu, Petris. Lalu dependent klausanya itu bisa 1, 2, 3, 4, sampai 10, atau sampai 100 pun bisa. Pokoknya ada satu independen. Gitu. Nah, sekarang Petris lihat contohnya. Because I like coffee, so I drink coffee every day. Menurut Petris, mana yang independen? Because I like coffee atau I drink coffee every day? Ulang apa tadi, Mister? Kamu lihat dong di PowerPoint-nya. Because I like coffee, so I drink coffee every day. Pertanyaannya, menurut Petris, yang independent clause itu yang mana? Because I like coffee atau I drink coffee every day? So I drink coffee every day. I drink coffee every day. Kenapa kok bukan yang because I like coffee? Karena because itu kata penghubungnya. Oke, good reason. Ya, good point. Sekarang Mister kasih alasan kenapa kok bukan yang because I like coffee. Ketika Mister bilang, karena aku suka kopi, gitu doang. Karena aku suka kopi. Petris paham nggak? Enggak. Enggak ya? Nah, kalau Mister bilang, aku minum kopi tiap hari, nah, di situ paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, jadi yang independen adalah I drink coffee every day. Itu yang independen. Seperti itu. Berarti yang because I like coffee ini apa? Independen atau dependent? Itu nggak tahu. Jadi, kalau klausa yang butuh penjelasan lebih lanjut, Petris, dia namanya dependent. Oke? Kalau Oke. klausa yang tidak butuh penjelasan lagi atau Petris sudah paham, itu berarti independent. Nah, because I like coffee, itu butuh penjelasan lebih lanjut nggak? Karena aku suka kopi, udah gitu doang. Perlu penjelasan lebih lanjut nggak? Perlu. Nah, berarti dia dependent atau independent? Dependent. Dependent ya. Oke, berarti I drink coffee every day adalah independent. Yes, good, good, good. Oke. Sekarang tipe kalimat yang terakhir atau yang keempat, compound complex sentence. Nah, compound complex sentence itu berarti apa? Gabungan antara complex sentence dan compound sentence. Oke. Sekarang Mister tanya, compound sentence tadi terdiri dari apa? Berapa independent clauses?
Em, Ayo gimana? Compound sentence, dia terdiri dari berapa klausa? Compound sentence ini loh. Yang kedua ini loh. eh, apanya nih, Mister? Kok saya bingung sih maksudnya, Mister? Bisa tanya nih, compound sentence, dia terdiri dari klausa apa saja? Kausa penghubung. Oh, independent sama dependent gak sih? Coba kamu baca lagi, coba kamu baca lagi. Two Yang independent clause linked by a conjunction. Nah, berarti apa? Two independent klausa kan? Two independent Nah, clause. itu untuk compound. Kalau kompleks, Link one independent clause with at least one dependent clause linked by conjunction. nah, jadi kalau digabung menjadi satu, artinya adalah dua independent klausa dan minimal satu dependent klausa. Jadi dua bisa berdiri sendiri dan satu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini minimalnya. Kamu mau pakai 3 bisa berdiri sendiri, 4 tidak bisa berdiri sendiri, monggo. Silahkan, boleh. Gitu. Ini cuma syarat minimalnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. I like coffee, so I drink it every day because coffee is my favorite drink. Nah, menurut Petris nih, mana yang independent clause? I like coffee, I drink it every day, atau coffee is my favorite drink. I like coffee independent. Oke, sebentar, habis itu dari I like coffee independent, oke. Lalu, I drink it every day dependent. dependent. Ya, Oke, lalu coffee is my favorite drink. klausa. Loh iya, klausa apa? Independent atau dependent? Klausa independent. Independent, oke. Sip, benar. Good, good. Kenapa kok Oke. Petris I drink it every day itu memilih dependent? Karena itu masih ada yang kurang dan tidak pas gitu, Mister. Nggak pas ya, oke. Sip, benar sekali. Ketika Mister bilang, aku minum itu tiap hari. Nah, Petris paham nggak apa yang Mister minum? Enggak. Nah, itu namanya dependent Petris. Jadi dia butuh penjelasan lebih lanjut. Ketika Mister Mister. bilang, aku suka kopi dan kopi adalah minuman kesukaanku. Nah, itu Petris pasti udah paham. Nggak perlu melanjutan lebih lanjut. Tapi kalau Mister bilang, aku minum itu tiap hari, nah itu apa yang kamu minum, Mister? Gitu. Oke, good, sudah selesai. Sekarang Aduh, masih ada lagi kan, Mister? sudah nggak ada lagi sih sebenarnya. Saya soalnya setengah 4 mau ada praktek ke dokter gigi, Mister. Kalau di sana masih jam 2 ya? Jam berapa nih? Iya, jam Iya, jam 2. Satu lagi deh, satu doang, satu kalimat doang. Satu kalimat doang. Oke, sekarang Petris lihat.
I found a dollar on the street. Ini adalah simple sentence ya. Simple sentence tadi satu independent clausa. Oke. Oke. Lalu compound sentence. Compound sentence itu tadi berapa klausa? Compound. Ayo, jadi compound, Petris ingat-ingat ya, compound dua independent clausa dihubungkan oleh satu kata hubung. Oke? Oke. Nah, di sini contohnya, I found a dollar on the street. Itu independent. Lalu so, ini conjunction. I went to the candy store. Aku pergi ke toko permen. Ini independent. Nah, tuh. Lalu yang keempat, ketiga. Because I found a dollar on the street. Nah, because I found a dollar on the street, ini dependent atau independent? Because I found the dollar on the street dependent. Dependent ya. Berarti satunya independent. Nah, berarti complex sentence, satu independent, satu dependent. Oke, Patrice? Oke, Mister. Bisa lebih ya. Ini Mister bilang cuman minimalnya doang. Bisa lebih. Nah, sekarang terakhir. Because I found a dollar on the street, I went to the candy store and I bought a lollipop. Nah, mana yang independen, mana yang dependent? Yang because itu dependent. Oke, lalu? I went to the candy store itu independent. Oke, lalu? I bought a lollipop itu independent. Oke, good point, wes. Bagus, wes, Patrice. Oke, udah bener ya. Mister, perlu penjelasan nggak? Enggak, Mister. Paham. Paham ya. Oke, Mister udah ngirim tugas ke WhatsApp grup beberapa hari yang lalu ya, waktu teman-teman kamu yang waktu kamu nggak bisa ikut kelas, itu tugasnya sama. Mister bisa kirim maksimal besok Minggu ya, Minggu jam 12 malam. Karena karena kalau sekarang Petri sibuk toh. Ya, Mister. Oke, sebentar.